Tanpa dengan perantaraan air kita akan mati. Ketergantungan kita dengan makanan, tanpa makanan kita tidak akan hidup. Ketergantungan kita dengan udara, tanpa dengan perantaraan udara kita tidak boleh bernapas, dan juga dengan kita akan mati. Tapi bagaimana yang kalau pada saat hidung sudah tidak boleh bernapas, mulut sudah tidak boleh makan dan minum, anggota tubuh sudah tidak boleh kita gerakkan, leluasa nikmat Allah cabut, Allah copot, Allah ambil, sehingga sampai pada peringkat jantung kita sudah tidak berdenyut, mata kita sudah tidak boleh melihat, sudah tidak mendengar, tangan kita sudah tidak bergerak, kaki kita sudah tidak boleh kita langkahkan. Yang pada saat itu dengan kita kira-kira agak-agak kita bergantung dengan siapa? Di dunia, kalau stroke sekalipun kita masih boleh bergantung dengan dua tongkat yang akan memapah kita. Kita masih boleh minta bantuan dengan anak, minta bantuan dengan istri, minta bantuan dengan asisten kita, keluarga kita, tetangga kita, lingkungan kita, masyarakat kita. Kalau dalam keadaan teruk seperti apapun, kita pergi ke hospital mana, kita akan dirawat, diobati, dibantu, ditolong, diminumnya obat, sehingga sampai kita sembuh. Tapi kalau pada saat dunia kita tinggalkan, ketergantungan kita kepada siapa? Yang pada saat itu dengan kita sudah tidak ada kenalan, kita tidak kenal dengan malaikat, kita tidak pernah tengok mereka. Kita menyembah Allah Jalla wa'ala, yang walaupun sampai kepada tahap ka'annaka tarahu, seakan-akan seperti kamu melihatnya, tapi tetap kita tidak mengenal Allah haqqa qadri, dengan hakikat yang sebenarnya. Pada saat kita kembali ke akhirat nanti, kita bergantung dengan apa? Dengan pandangan mata melihat, dia sudah tidak melihat. Dengan leluasa anggota, sudah tidak boleh digerakkan. Mungkin dalam hitungan minggu saja, anggota tubuh kita akan hancur menjadi tanah. Yang pada saat kita dibangkit nanti pada hari kiamat, yang saat ketika dengan kita dihidupkan kembali seperti pada hari kita dilahirkan, dalam keadaan tidak bersunat, dalam keadaan telanjang bugil, tidak ada seorang yang berpakaian, tidak ada seseorang pun yang berkhitan, yang pada saat itu dengan kita dikumpulkan. Kendaraan, rumah, harta, jawatan, kedudukan, keangkuhan, kesombongan, keegoan, itu sudah tidak ada lagi pada saat itu. Ketergantungan kita, harapan kita, permohonan kita hanya semata-mata kepada yang satu saja. Kalau dengan yang satu itu tidak memberikan rahmatnya pada saat itu, memang betul-betul celaka kita. Pada saat itu sudah tidak ada leluasa. Kita tidak boleh minta bantuan kepada manusia yang kita pernah mengampu kepadanya. Kita tidak boleh minta bantuan kepada makhluk yang dengan kita menjilat di hadapannya. Kita tidak boleh minta pertolongan dengan makhluk yang dengan makhluk tersebut pun juga menjadi kerdil dina pun juga di hadapan Allah Jalla wa'ala. Kalau tidak dengan amalan kita, kalau tidak dengan belas rahmat kasih sayang daripada Allah, kalau tidak dengan syafaat daripada Sayyidina Rasulullah SAW, kehidupan kita akan terumbang ambing nanti di akhirat. Wa iyadzubillah. Di dunia dengan kita, kalau kita menjerit-jeritan kita masih didengar, kalau kita memohon dan meminta permintaan kita masih diperhatikan. Tak pada waktu kita berada di bawah tanah, tak pada waktu kita sedang berada di angkasa lepas, tak pada waktu kita berada di dalam perut bumi sekalipun, tetap saja kalau kita memohon dan meminta, doa permintaan kita akan didengar. Tapi kalau sudah pergi ke alam akhirat, ke alam barzakh, jeritan dengan tetesan air mata darah sekalipun tidak akan didengar oleh Allah
masih kasih sayang dengan kita semuanya, sehingga dengan peluang untuk kita kembali, peluang untuk kita bertobat, peluang untuk kita beribadah, peluang untuk kita berzikir, peluang untuk kita sembahyang, peluang untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Jalla wa'ala, itu berada di genggam kita masing-masing. Ahbabuna billah, kehidupan dunia tidak untuk selama-lamanya, tidak lebih daripada sarana, jalan, perantara untuk membawa kita kepada keridhaan Allah Jalla wa'ala. Jangan sampai dengan kecanggihan dunia atau teknologinya, jangan sampai dengan kemewahan dunianya, jangan sampai dengan godaan nafsu lingkungan masyarakat dan politiknya, sehingga sampai kita lupa daratan, melupakan matlamat hidup dan tujuan kita diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala. 15 sampai kepada 25 menit, silahkan yang nak dengar pertanyaannya. Sebab majelis kita yang pada tiap hari Sabtu sekali sebulan, salat tasbih, zikir, tausiah dan soal jawab. Silakan yang ada pertanyaan.